Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pemimpin Tambon langsung ke inti permasalahannya. Coba ceritakan, ucap King Ruo dengan tatapan serius. Baiklah, jawab pemimpin Tambon. 1000 tahun yang lalu pada masa kepemimpinan Raja Tamlong, kota naga mengalami masa kejayaannya. Dengan kejayaan tersebut, menyulut kebencian dari suku-suku lainnya. Sehingga kota naga terus diserang dari berbagai arah. Karena terus-menerus ditekan, kota akhirnya mulai kehabisan sumber daya, mulai dari jumlah kekuatan dan makanan sehingga pemimpin Tamlong merencanakan mengungsikan semua penduduk kota. Belum sampai rencana itu dilaksanakan, kota naga tiba-tiba mendapat serangan gabungan dari dua suku klan iblis kegelapan, yaitu suku klan iblis rumput darah dan klan iblis air hitam. Apa? Suku klan iblis rumput darah? Tanya Yogo memotong cerita Tambon. Benar, suku klan iblis rumput darah dan suku klan iblis air hitam. Mereka bergabung menyerang kota naga. Pemimpin suku klan iblis air hitam, yaitu Makintan, dan pemimpin suku klan iblis rumput darah, yaitu Ahebah, mereka bertarung melawan Raja Tamlong dan berhasil membunuhnya. Sehingga kota naga tidak dapat lagi dipertahankan. Selain itu, mereka juga mengambil jiwa naga Raja Tamlong, lalu menggunakannya untuk mengutuk kota naga menjadi kota kematian. Sebelum mengutuk kota ini, mereka menjarah semua sumber daya apa saja yang dapat diambil sehingga kami benar-benar dibuat miskin. Akhirnya kami yang dapat melarikan diri dapat berkumpul dan menyusun ulang kekuatan. Melihat jumlah kami yang tinggal sedikit, 500 tetua membuat ritual pengorbanan jiwa untuk membuka celah dimensi, dan membuat dunia kecil pada pohon bodhisatwa ini, ucap Tambon mengakhiri ceritanya. Dalam waktu ribuan tahun ini, apakah mereka tidak terus memburu kalian? Tanya Bao-Bao penasaran. Tentu kami selalu diburu, karena tubuh kami dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Kami tidak terjamah hingga saat ini dikarenakan kekuatan dari pohon bodhisatwa di mana kekuatan gelap tidak akan tahan di sekitarnya, jawab Tambon. Lalu apa yang perlu kami lakukan? Tanya King Ruo. Tiba-tiba muncul 7 tetua. Salah satu tetua tersebut membawa sebuah kotak giok hitam. Di dalam kotak giok tersebut terlihat sebuah kristal kehidupan berwarna hitam pekat. Ini adalah jiwa Raja Naga Tamlong yang telah kami curi dari suku iblis air hitam beberapa ratus tahun yang lalu, ucap tetua tersebut. Kami ingin saudara Ruo memurnikan jiwa naga ini dan menyatukannya dengan pohon bodhisatwa. Dengan begitu, kami dapat memulihkan pohon bodhisatwa dan kami dapat menghancurkan kekuatan kutukan, jelas pemimpin Tambon. Bagaimana aku dapat memurnikan kristal kehidupan jiwa naga Raja Tamlong jika kalian sebagai suku naga air saja tidak dapat melakukannya? Tanya King Ruo ragu. Saudara Ruo, kami semua percaya saudara dapat melakukannya. Tetua Tamtian silahkan, ucap Tambon meminta tetua tersebut untuk menjelaskan. Junior Ruo, aku Tamtian. Maaf sebelumnya, akulah yang menyerang Junior pada saat memasuki kota naga. Saat itu serangan tombak yang kuarahkan pada Junior membuat ledakan kuat, tetapi tidak dapat membunuh Junior. Pada saat ledakan tersebut, secara tidak sengaja Junior mengeluarkan aura kekuatan sejati. Itulah mengapa kami percaya Junior dapat memurnikan kristal kehidupan ini, ucap Tamtian menjelaskan. Hahaha, sudah ingin membunuh, lalu meminta pertolongan. Makhluk golongan yang seperti apakah kalian ini? Ucap Moya terlihat marah. Junior, maafkan kami. Kami tahu kami salah, tetapi itu adalah salah satu cara kami tetap menjaga kota kami dari orang luar, ucap Tamtian membela diri. Baiklah, tidak perlu diributkan lagi. Lalu aura sejati apa yang kalian temukan padaku? Tanya King Ruo pada Tamtian.
Tambon lalu mengangguk pada ketujuh tetua tersebut. Junior Ruo, ikut kami sebentar. Mereka lalu membawa King Ruo ke sebuah ruangan di samping aula istana. Tambon bersama para tetua lalu membuka sebuah catatan. Dalam catatan tersebut berisi deskripsi lengkap tentang kekuatan darah. Kami yakin bahwa Junior Ruo berasal dari dunia yang lebih tinggi, ucap tetua Tam Tian. Kami akan merahasiakannya dengan nyawa dan jiwa kami, ucap Tambon sambil menatap King Ruo yang diikuti anggukan dari ketujuh tetua tersebut. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin, ucap King Ruo. Kapan aku bisa mulai memperbaikinya? Tanya King Ruo. Lebih cepat lebih baik, jawab tetua Tam Tian. Jika demikian, aku memerlukan eliksir sari kristal langit sebanyak mungkin karena aku harus menerobos. Jika tidak, kekuatanku saat ini tidak akan mampu, ucap King Ruo. Baik, kami akan menyiapkannya, jawab Tambon lalu bergegas dari dalam ruangan tersebut. Di aula istana, Tambon muncul. Saudara sekalian, saudara Ruo akan memulai ritualnya, jadi para saudara silahkan beristirahat dan memulihkan diri. Para pelayan kami akan melayani kalian semuanya, ucap Denbon. Mereka semua lalu beranjak dari tempat duduknya. Kini hanya kelompok King Ruo saja yang masih belum pergi. Aku akan menemaninya, kalian beristirahatlah, pulihkan diri serta cari sumber daya di dunia ini, ucap Meng Yue pada Bao Bao, Moya dan Yogo. Baiklah, mereka lalu pergi. Pemimpin Tambon, di mana King Ruo? Aku akan menemaninya, ucap Meng Yue. Baiklah, saudari dapat mengikutiku, jawab Tambon sambil membawa Meng Yue ke sebuah ruangan. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di tempat suku iblis air hitam. Pemimpin, kita kedatangan tamu dari suku iblis rumput darah, ucap seorang pelayan melapor. Baiklah, suruh pemimpin mereka masuk. Balas pemimpin tersebut. Baik pemimpin, jawab pelayan tersebut. Hahaha. Pemimpin Maho, lama tidak bersua, ucap Aheke, memasuki aula istana. Hahaha. Pemimpin Aheke, Anda semakin luar biasa, silahkan duduk, balas Maho menawarkan. Pemimpin Aheke, ada urusan apa pemimpin jauh-jauh dari padang rumput darah ke istana kecil kami ini? Tanya Maho pada tamunya. Pemimpin Maho, ada hal penting yang baru saja kami alami, dan ini juga menyangkut keselamatan kita bersama, jawab Aheke. Coba jelaskan, ucap Maho. Baiklah, balas Aheke dengan serius. Dan kita pindah di luar dunia reruntuhan kuno tetua alurmu. Di Sekte Gunung Emas, King Helong dan King Hielong berlatih bersama di halaman. Tiba-tiba, wus, kedua bersaudara itu menerobos ke ranah tingkat raja. Hahaha, akhirnya kita dapat mengejar adik Ruo, ucap Hielong senang. Sungguh buah persik abadi yang diberikan adik Ruo sangat luar biasa, ucap Helong. Baiklah, tetap lanjutkan latihan, ucap Helong lalu mengeluarkan kristal jiwa untuk menstabilkan pondasi kultivasinya. Di sebuah ruangan di belakang istana puncak utama, tiba-tiba sinar keemasan melesat ke langit. Peristiwa itu dapat disaksikan oleh seluruh murid yang ada di Sekte Gunung Emas. Siapa yang menerobos ke tingkat Dewa Bumi? Apakah itu Tetua Agung King Ruyue? Tidak mungkin. Itu mungkin Patriark Molin, ucap para murid berspekulasi. Sekte Gunung Emas akhirnya gempar. Semua murid merasa senang, dengan adanya yang menerobos ke tingkat Dewa Bumi, posisi sekte mereka akan semakin kuat. Di jantung benua biru, hanya ada dua sekte besar yang memiliki kultivator tingkat Dewa Bumi. Yaitu Sekte Jiwa Abadi, dan Sekte Cahaya Ilahi, selebihnya hanya tingkat Dewa biasa. Di aula istana puncak, Zheng Li dan Tetua Agung King Ruyue sangat senang, keceriaan tampak di wajah mereka. Akhirnya sekte kita bangkit lagi, ucap King Ruyue senang. Benar Tetua, hahaha. Ini akan menjadi hadiah kepulangan para murid tingkat raja. Panggil semua tetua tingkat tinggi, kita akan membahas persiapan upacara penghormatan Dewa Bumi. Baik Tetua Agung, balas Zheng Li lalu menghilang. Di dalam dunia reruntuhan kuno, 4 botol eliksir sari kristal langit telah diminum oleh King Ruo.
tetapi masih belum saja menerobos. Tambon dan Ming Yue sangat heran akan hal itu. Sungguh bocah monster, Tambon membatin. Setelah botol kelima, tiba-tiba aura kuat meledak mulai mengisi seluruh ruangan. Bush, Doom, ledakan teredam dari tubuh King Ruo keluar cahaya keemasan. Akhirnya dirinya menerobos ke ranah tingkat kaisar. Melihat hal itu, Tambon dan Meng Yue merasa senang. King Ruo tidak segera membuka matanya, tetapi terus memperbaiki kultivasinya. Di dasar jiwanya, tiba-tiba inti jiwanya mulai terbentuk, embrio kecil secara perlahan membentuk bola berwarna biru keemasan. Duem, inti jiwa itu meledak. Ini seperti dunia kecil, ucap King Ruo takjub. Hatinya sangat senang. Bagaimana tidak, terbentuknya inti jiwa hanya dapat terjadi pada ranah tingkat spiritual, tetapi dirinya baru berada di ranah tingkat kaisar sudah memilikinya. Hahaha, ini luar biasa, aku akan memeriksanya, ucap tawa King Ruo kegirangan. Di dalam ruangan, Tambon dan Meng Yue terus menunggu King Ruo membuka matanya. Sepertinya dia masuk ke dalam dunianya, aku akan pergi dulu, ucap Tambon meninggalkan Meng Yue. Di dalam dunia jiwa King Ruo, tidak ada apapun di dalamnya, terlihat seperti tanah kosong yang terhampar tanpa batas. Dirinya heran dengan keadaan ini, tiba-tiba terlihat terbang dua roh melayang-layang. Kedua roh tersebut adalah roh naga emas dan Phoenix ilahi. Tiba-tiba kedua roh itu mendekat. Tuan, ucapnya bersamaan, suara mereka selaras dan senada dalam harmonisasi yang saling melengkapi satu sama lain. King Ruo masih tampak bingung. Tuan adalah dewa di dunia ini, Tuan dapat melakukan segala sesuatu yang Tuan kehendaki. Tuan dapat menciptakan apa saja, dan Tuan juga dapat menumbuhkan apapun di dalamnya, ucap naga dan Phoenix tersebut secara bersamaan. Bagaimana caranya? Tanya King Ruo. Tuan hanya berpikir, lalu menjentikkan jari Tuan, jawab naga dan Phoenix tersebut. Baiklah, terima kasih, ucap King Ruo. Hal pertama di dalam pikirannya adalah rumahnya. Lalu dirinya menjentikkan jarinya. Swos, hutan bambu emas tercipta. Di tengah hutan bambu emas itu terdapat sebuah villa persis sama dengan apa yang dipikirkannya. Hahaha, ini sungguh indah, ucapnya senang. Baiklah, aku akan menyimpan segala harta yang kumiliki di tempat ini, ucapnya memasuki villa yang diciptakannya. Segala sesuatu yang dimilikinya diletakkan dalam sebuah ruangan yang ada di dalam dunianya. King Ruo masuk ke dalam kamarnya, lalu meletakkan kristal giok jiwa King Ling. Sepertinya dia baik-baik saja, ucapnya mendesah menahan kerinduan dalam hatinya. Tiba-tiba dirinya ingat dengan telur ungu yang ditemukan di dalam istana. Segera dirinya mengambil telur tersebut. Aku akan mencoba untuk menetaskannya, ucapnya lalu keluar dari villa bambu tersebut. 3 hari telah berlalu, King Ruo masih belum membuka matanya. Meng Yue masih menunggu dengan setia tanpa bergerak sedikit pun dari posisi duduknya dengan terus memperhatikan King Ruo. Chiu Cheng dan kelompoknya telah keluar dari dunia bodhisatwa untuk terus menjelajah dunia kecil kuno tersebut. Moya, Yogo dan Bao Bao, mereka juga sedang menjelajahi dunia bodhisatwa untuk mencari sumber daya yang dapat dikumpulkan. Saudari Meng Yue, sapa pemimpin Tambon memasuki ruangan. Tidak berapa lama saat Tambon masuk, King Ruo membuka matanya. Hahaha, ini sangat luar biasa, ucap Tambon senang. Saudari Meng Yue, apa yang sedang kau lakukan? Tanya King Ruo saat melihat Meng Yue duduk di sisi tempat tidur. Hahaha. Saudara Ruo, saudari Meng Yue selama ini telah menjaga Anda dengan setia, ucap Tambon. Saudari Meng Yue, terima kasih, ucap King Ruo tulus. Saudari Yue istirahatlah, aku akan melanjutkan ritual. Selama proses ini, jangan dulu keluar dari dunia bodhisatwa karena hukum dunia kecil kuno ini membatasi gerakmu. Setelah ritual ini selesai, aku akan membantumu, ucapnya. Meng Yue hanya mengangguk lalu pergi. Saudara Ruo, bagaimana cara Anda mengatasi hukum ruang dan waktu dunia kecil kuno ini? Tanya pemimpin Tambon. Tenang, aku tahu caranya, balas King Ruo. Saat ini,
King Ruo dan pemimpin Tambon serta 7 tetua keluar dari dunia bodhisatwa. Saat keluar dari gerbang dimensi, King Ruo menekan tingkat kultivasinya ke ranah tingkat raja dengan mantra formasi pengikat jiwa bintang, yaitu sebuah teknik mantra formasi dari kitab Dewa Luo. Saat ini, mereka berdiri di bawah pohon bodhisatwa untuk mulai memurnikan kristal kehidupan jiwa naga Raja Tamlong. Di bawah pohon, King Ruo mulai membuat segel tangan melempar 7 mantra formasi penyerap kekuatan langit dan bumi. Tetua, bantu aku menjaga formasi dengan menyuntikkan kekuatan padanya. Para tetua tersebut terlihat bingung, bagaimana caranya mereka bisa menjaga formasi besar itu dengan kekuatan mereka. King Ruo lalu memberikan masing-masing 1 juta permata jiwa kepada para tetua tersebut. Mata Tambon terbelalak. Ini, sangat banyak, ucapnya takjub. Serap dan mulailah, ucap King Ruo lalu kembali mulai membuat segel tangan. Sebuah formasi rantai menyatu dengan ke-7 formasi besar yang dijaga para tetua tersebut. Mulai, ucap King Ruo. Tiba-tiba kekuatan langit dan bumi seperti gelombang pasang tersedot oleh formasi besar tersebut. King Ruo mulai mengarahkan kekuatan tersebut dan menembakkannya pada kristal kehidupan jiwa naga Raja Tamlong. Bush, kristal kehidupan jiwa naga tersebut bergetar lalu mulai menyerap kekuatan yang diarahkan padanya. Swos, swos, kekuatan langit dan bumi terus mengalir pada kristal tersebut. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam telah berlalu, tetapi kristal tersebut seperti lubang tanpa dasar terus menyedot kekuatan yang diberikan padanya. King Ruo dan ke-7 tetua mulai bermandikan keringat. Kristal jiwa yang diberikan oleh King Ruo pada para tetua sudah mulai menipis. Tambon yang melihat hal tersebut mulai khawatir. 7 jam berlalu, kristal jiwa yang telah diberikan telah habis terpakai. Gunakan kristal langit, ucap King Ruo. Para tetua mengeluarkan kristal langit untuk menopang formasi mantra. Ah, teriak King Ruo, dengan tenaganya yang semakin melemah. Dengan segera pemimpin Tambon menyuntikkan kekuatannya. Boom! Para tetua terlempar, sehingga mantra formasi penyedot kekuatan langit dan bumi hancur. Ah, teriak King Ruo keras. Pemimpin Tambon mundur. Dengan segera pemimpin Tambon menjauh. Ah! Selas. Kekuatan petir berderak, mengalir di sekitar tubuhnya lalu bergerak seperti badai. Ke-7 tetua tersebut dibuat takjub, terlebih pemimpin Tambon. Kristal jiwa naga Raja Tamlong yang mengambang mulai bergetar, lalu boom! Akibat ledakan tersebut, semua yang ada di tempat itu dikirim terbang puluhan meter dari tempat asalnya. King Ruo yang berada paling dekat dengan bola kristal tersebut dibuat terbang hingga tak sadarkan diri. Pemimpin Tambon yang masih sadar dengan segera menolong King Ruo sedangkan 7 tetua segera kembali ke pohon untuk melihat kristal jiwa. Tampak kristal jiwa naga tersebut telah berubah menjadi putih. Ini, berhasil, teriak para tetua dengan gembira. Pemimpin Tambon terbang ke arah para tetua sambil membawa tubuh King Ruo yang tak sadarkan diri dibuat takjub. 1 langkah lagi ritual akan selesai. Tetua amankan kristalnya. Aku akan membawa Junior Ruo masuk, ucap pemimpin Tambon. Pemimpin Tambon lalu membawa King Ruo masuk ke dunia bodhisatwa. Pemimpin, apa yang terjadi? Tanya Meng Yue dengan cemas. Aku juga tidak dapat menjelaskannya. Tetapi masih ada kehidupan di tubuhnya. Pelayan, panggil alkemis utama, ucap Tambon yang juga cemas. Meng Yue mulai menangis. Tiba-tiba Bao-Bao, Moya dan Yogo datang. Saudari Yue, apa yang terjadi? Tanya Bao-Bao cemas. Aku juga tidak tahu, hanya pemimpin Tambon yang bisa menjelaskan, jawab Meng Yue sambil menangis. Apa yang telah kalian lakukan? Dari awal kalian memang ingin membunuhnya, lihat yang telah kalian lakukan. Teriak Moya marah. Saudara Moya, itu tidak seperti yang saudara pikirkan. Tunggu sampai dia sadar kita akan tahu jawabannya, jawab Tambon membela diri. Seorang alkemis tergesa-gesa memasuki istana. Tabib lakukan yang terbaik, ucap Tambon. Baik yang mulia. Harap kalian semua keluar dari ruangan, pinta alkemis tersebut.
Di bawah pohon, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tetua Tam Tian pada tetua lainnya. Tetua Tam El, panggil pemimpin untuk datang, kami akan tetap berjaga, ucapnya Tam Tian. Tidak beberapa lama, Tetua Tam El dan pemimpin Tam Bon datang. Pemimpin coba lihat, ucap salah satu tetua. Bola kristal ini tidak dapat disentuh, karena ada kekuatan petir yang sangat kuat di dalamnya. Kami telah mencoba beberapa kali, tapi tidak pernah berhasil menyentuhnya. Jika demikian, kita harus menunggu saudara Ruo sadar. Aku akan meminta pasukan tombak perak menjaganya, ucap Tam Bon. Aku rasa kita juga memerlukan pasukan tombak emas, ucap tetua yang lain. Baiklah, Tetua Tam Tian, panggil 2000 pasukan tombak perak dan 1000 pasukan tombak emas. Aku akan berjaga di sini. Baik pemimpin, ucap Tam Tian lalu menghilang. Kita beralih di tempat klan Tian. Tangisan Qingling pecah saat giok jiwa di tangannya tiba-tiba berderak retak. Ruo GG, apa yang terjadi denganmu? Ucapnya sedih dengan dadanya terasa sesak. Leluhur Tian Lai yang sedang melatihnya terkejut. Putri, ada apa? Tanya Tian Lai cemas. Perlahan Qingling membuka genggamannya. Tampak giok jiwa King Ruo retak. Tubuh Tian Lai bergetar. Penguasa muda, ucapnya dengan wajah pucat. Swos, swos. Para leluhur yang lain muncul. Putri, ada apa? Tanya leluhur Tian Long dan Tian Chen yang baru saja ingin mengunjungi leluhur Tian Lai. Saat mata mereka melihat giok jiwa di tangan Qingling, kedua tetua tersebut bergetar. Penguasa muda, ucapnya dengan wajah pucat. Mereka semua tampak ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Tian Lai cemas dan bingung bersamaan. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba giok jiwa tersebut terlihat sedang memperbaiki diri secara perlahan. Mata semua orang di tempat itu menyala, perlahan retakan tersebut hilang. Walaupun tidak seutuhnya pulih, setidaknya penguasa muda aman, ucap leluhur Tian Long lega. Kepedihan hatinya mereda, dipeluknya giok jiwa tersebut dengan erat. Ruo GG, ucapnya bahagia. Penguasa muda adalah jenius dengan tubuh kaisar langit yang memiliki darah Dewa Luo, tidak akan mudah baginya untuk mati, ucap leluhur Tian Lai menyemangati Qingling. Kita beralih lagi tetua alurmu, di dalam dunia reruntuhan kuno. King Ruo terbaring lemah, tubuhnya terasa remuk, dan pedang langit biru terus-menerus melayang-layang di atasnya seperti penjaga yang sedang menjaga tuannya. Ah, di mana aku ini, ucapnya lirih. Tiba-tiba, groar, suara raungan mendekat ke arahnya. Ah, apakah aku akan mati di sini? Ling Er, maafkan aku, ucapnya lirih dengan mata terpejam. Tiba-tiba wajahnya terasa hangat. Wek, apa ini? Ucapnya jijik. Apa? Dia semakin terkejut, seekor naga ungu kecil sedang menjilat-jilat wajahnya. Groar, naga itu bersuara, dari matanya tampak bahwa dirinya senang. King Ruo lalu mengedarkan pandangannya, terlihat pohon bambu emas. Oh, ternyata aku berada di dunia jiwaku, ucapnya lirih. Naga ungu kecil itu lalu melingkari tubuh King Ruo, lalu menyuntikkan kekuatan petir padanya, seketika itu berangsur-angsur rasa sakit di tubuhnya berkurang. Hahaha, sungguh bocah yang cerdas, ucap King Ruo lalu berusaha duduk untuk memulihkan diri. Dan 2 hari kemudian, dirinya membuka mata, tampak wajah-wajah cemas menatapnya. Dengan refleks Meng Yue memeluknya. Saudara Ruo, syukurlah kau bangun, ucapnya dengan air mata kebahagiaan sambil memeluk erat King Ruo. Saudari Yue, terima kasih, ucap King Ruo salah tingkah. Hahaha, saudara Ruo, akhirnya kau bangun juga, ucap bau-bau memecah rasa kikuk Meng Yue. Maaf membuat kalian cemas, ucapnya sambil berdiri. Aku rasa waktunya untuk pergi. Sebelum itu, aku ingin membantu saudari Meng Yue menangani tingkat kultivasinya, ucap King Ruo. Baik, jawab ketiga pemuda tersebut lalu meninggalkan King Ruo bersama Meng Yue. Saudari Yue, ayo kita lakukan. Pertama, tarik semua kekuatan yang berpusat di meridian besar, lalu arahkan ke pusat jiwa. Apakah sudah dilakukan? Sudah, jawab Meng Yue. Baik,
Aku akan mengirim mantra formasi pengikat jiwa bintang untuk mengikatnya, ucap King Ruo. King Ruo lalu membuat segel tangan. Swoosh, formasi pengikat jiwa bintang berwarna emas mengambang. Tembakan kekuatan darahmu pada pusat formasi, ucap King Ruo. Lalu Meng Yue dengan segera melempar kekuatan darahnya. Bersiaplah, Sut, mantra formasi tersebut memasuki tubuhnya, lalu mengikat jiwa kultivasinya. Perlahan aura ranah tingkat kaisar turun menjadi ranah tingkat raja. Berhasil, Saudara Ruo, terima kasih, ucap Meng Yue senang. King Ruo hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ayo kita temui pemimpin Tambon. Di dalam Istana Naga, Junior Ruo, saat ini pemimpin dan para tetua ada di bawah pohon Bodhisatwa, ucap Tam Tian menjelaskan. Baiklah tetua, ayo kita ke sana. King Ruo dan kelompoknya lalu keluar dari dunia Bodhisatwa, tampak 2000 pasukan bersenjata tombak perak dan 1000 bersenjata tombak emas, serta pemimpin Tambon dan para tetua ada di sana sedang berjaga. Saudara Ruo, akhirnya kau bangun. Maaf tidak menjaga Anda, aku dan para tetua sedang menjaga kristal jiwa naga, ucap Tambon. Tidak masalah, balas King Ruo santai. Lihat, ucap King Ruo yang melihat perubahan pada kristal tersebut sambil membuka perisai penutup. Kristal jiwa naga Raja Tamlong mengambang, warnanya kini terlihat berubah menjadi putih. Di dalam bola kristal jiwa tersebut, terlihat makhluk seperti naga kecil yang terus-menerus bergerak. Baiklah, aku akan menyelesaikan ritualku yang tertunda, ucap King Ruo sambil mendekati bola kristal jiwa naga tersebut. Semuanya, menjauh, ucap King Ruo. Lalu semua orang bergerak mengambil jarak 100 meter dari posisi ritual tersebut. King Ruo lalu mengambil bola kristal tersebut. Seketika itu, kekuatan petir yang ada pada bola kristal berderak-derak menjalar ke segala arah membentuk badai petir. King Ruo lalu membuat formasi penyatuan pada bola kristal dan mengarahkannya pada pohon Bodhisatwa. Boom! Ledakan keras menggoncang pohon Bodhisatwa tersebut. Tiba-tiba, boom! Pohon tersebut meledakkan sinar emas. Pohon Bodhisatwa terus-menerus bergetar memancarkan aura kehidupan. Dan tiba-tiba, groar! Raungan seekor roh naga emas melingkari pohon tersebut dan membuatnya tenang. Tam Jian menyadari bahwa mata semua orang yang ada di bawah pohon kembali menjadi putih. Swoosh! Swoosh! Satu persatu tingkat kultivasi mereka meledak naik. Teriakan kegembiraan meledak. Akhirnya mereka telah terbebas dari kutukan. Ketika mereka semua melihat King Ruo, tiba-tiba semua orang berlutut. Saudara King Ruo, terima kasih, ucap para klan naga tersebut dengan sangat senang. Akhirnya kutukan ribuan tahun itu hilang. Dari jauh dapat dirasakan secara perlahan berangsur-angsur. Aura kematian yang menyelimuti kota naga berubah menjadi aura kehidupan. Saudara, mari ikut kami sebentar, ucap pemimpin Tambon pada King Ruo dan kelompoknya dengan sangat senang. Mereka semua lalu kembali memasuki dunia kecil Bodhisatwa, diikuti semua pasukan yang ada. Di dunia pohon Bodhisatwa tersebut, sekali lagi mengalami kenaikan tingkat kultivasi, di mana aura kehidupan terasa sangat kuat dan pekat. Di aula Istana Naga, mata semua orang terlihat bahagia. Saudara King Ruo, kami tidak dapat membalas budi saudara. Terimalah sedikit pemberian dari kami, ucap pemimpin Tambon menyerahkan masing-masing dari mereka satu peti besar yang terbuat dari kristal langit. Di dalam peti tersebut terdapat berbagai item berharga. Mulai dari mata tombak dan pedang emas yang merupakan artefak tingkat spiritual, berbagai herbal, eliksir sari kristal langit, dan yang lebih berharga adalah 1000 kristal naga dan 5 buah bodhisatwa yang berusia ribuan tahun, serta berbagai item berharga lainnya. Mata Moya dan yang lainnya bersinar. Terima kasih atas pemberian pemimpin Tambon, ucap mereka senang. Dan terimalah ini, ucap Tambon sekali lagi sambil menyerahkan lencana emas berukiran pohon bodhi yang dilingkari seekor naga. Kalian adalah saudara, dan bagian dari suku naga air kami, ucap Tambon dengan sungguh-sungguh. Saudara Ruo, sebelum kalian pergi, aku ingin kalian sekali lagi tetap bersama kami, ucap Tambon.
King Ruo dan yang lainnya saling berpandangan. Jelaskan pada kami maksud pemimpin, tanya King Ruo. Pemimpin Tambon lalu menatap ketujuh tetua, lalu mereka mengangguk. Saudara King Ruo, kami ingin saudara ikut kami berperang, menumpas para suku klan iblis rumput darah dan iblis air hitam. Kami berjanji, hasil jarahan akan kami bagi dua, ucap Tambon tegas. Hahaha. Jika demikian aku akan ikut, ucap Yogo lalu diikuti anggukan yang lain. Jika demikian, baiklah, tetua segera atur formasi pasukan, ucap Tambon, lalu ketujuh tetua tersebut bergerak menyiapkan pasukan. Kali ini, pasukan suku naga air akan menjadi suku terkuat di dunia reruntuhan kuno. Dengan hilangnya kutukan gelap, para prajurit mereka semua mengalami 2 kali peningkatan kultivasi. Dari kultivator Raja Puncak menjadi kultivator ranah kaisar tingkat menengah dan seterusnya. Bahkan ketujuh tetua dan pemimpin Tambon telah menjadi pendekar tingkat spiritual. Pemimpin, pasukan sudah siap, ucap tetua Tam Tian melapor. Di depan istana, 5.000 pasukan tombak perak dan 3.000 pasukan tombak emas berbaris dengan rapi, siap menunggu perintah. Pasukan tombak perak terdiri dari ranah tingkat kaisar, sedangkan tombak emas ranah tingkat pertapa, sedangkan senjata perak adalah artefak tingkat pertapa, dan emas adalah artefak tingkat spiritual. Tambon lalu membawa pasukannya bergerak menuju markas musuh. Di tempat lain, para murid dari berbagai sekte diburu secara besar-besaran oleh pasukan suku iblis rumput darah, dan suku iblis air hitam. Pasukan iblis tersebut tanpa ampun menangkap dan membunuh dan memakan siapa saja yang dijumpainya, terutama dari murid sekte yang datang ke dunia kecil kuno tersebut. Lihat, ada pasukan lain, ucap salah satu murid saat melihat pasukan bergerak seperti lebah mengarah ke arah mereka. Tidak, aku tidak ingin mati di tempat ini, ucap yang lain. Wush, wush. Pasukan tersebut bergerak melewati mereka. Mereka heran kenapa pasukan tersebut tidak menyerang mereka, tetapi malah menyerang musuh yang mengejar mereka. Lihat, itu saudara King Ruo bersama mereka, ucap para murid dari sekte Gunung Emas senang. Benar itu saudara King Ruo, ucap yang lain. Buom, buom. Ledakan keras bersahut-sahutan, debu hitam bau yang menyengat mengisi udara membuat mual. Pasukan aliansi suku iblis rumput darah dan suku iblis air hitam dalam sekejap dimusnahkan, sedangkan mereka yang bisa melarikan diri dibuat ketakutan. Di markas suku iblis air hitam, pemimpin, kita diserang, ucap salah satu bawahan melapor. Apa? Siapa yang berani menyerang kita? Teriak Maho marah. Aheke yang juga ada di dalam istana tersebut juga terkejut. Tiba-tiba dari berbagai arah ledakan terus menggema. Teriakan kesakitan mengisi sudut-sudut kota suku iblis air hitam. Saat Maho dan Aheke keluar, mereka melihat asap api di berbagai sudut kota. Ini pemusnahan, siapa yang sangat berani? Ucapnya marah. Lapor pemimpin, kita diserang suku naga air, ucap bawahan melapor. Apa? Bagaimana mereka cukup bernyali, ucap Maho dan Aheke ragu. Lapor pemimpin, mereka terdiri dari 5.000 ranah tingkat kaisar, 3.000 tingkat pertapa, dan 8 ranah tingkat spiritual, ucap bawahan tersebut. Bagaimana bisa, ucap Maho dan Aheke kebersamaan. Siapkan pasukan, ucapnya. Di sekitar istana pemimpin suku iblis air hitam, 8.000 pasukan panah perak suku iblis rumput darah, dan 12.000 pasukan pedang suku iblis air hitam telah membuat formasi pertahanan. Wush, wush. 8 kultivator tingkat spiritual dengan mudah bergerak menerobos formasi pertahanan tersebut. Maho, Aheke, mulai hari ini nama suku iblis air hitam dan suku iblis rumput darah akan hilang selamanya, ucap Tambon membuat semua pasukan iblis bergetar ketakutan. Hahaha, Tambon, jangan kira hanya suku naga air yang memiliki pasukan. Kami suku air hitam juga memiliki pasukan, balas Maho tanpa gentar. Hahaha, siapa yang akan kau tipu? Semua pasukan iblis suku air hitam di luar telah kami musnahkan. Saat ini,
5.000 pasukan tombak perak suku naga air sedang meratakan seantero kota suku iblis air hitam, ucapnya keras. Hahaha, 20.000 pasukan gabungan kalian hanya akan menjadi serpihan abu di hadapan 3.000 pasukan tombak emas suku naga air, ucap Tambon mengejek. Mental semua prajurit iblis menjadi ciut, bahkan dari mereka ada yang mulai bergetar ketakutan. Prajurit, musnahkan para iblis sialan itu, teriak Tambon geram. Tiba-tiba berbagai tombak emas datang dari berbagai arah menyerang pasukan aliansi iblis tersebut. Dengan segera satu persatu prajurit iblis tersebut roboh. Dalam waktu 2 jam, 20.000 prajurit aliansi telah dimusnahkan. Mahou dan Aheike hanya bisa menggertakkan giginya. Hahaha, sungguh seperti daging cincang, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan Mahou dan Aheike. Itu kau, aku akan membunuhmu manusia rendahan bangsaat, teriak Aheike geram. Hahaha, kau iblis yang bangsaat, bunuh aku jika kau bisa, balas King Ruo memprovokasi. Pemimpin Tambon, serahkan Aheike kepadaku, aku ingin menguji kekuatan yang legendaris itu, cibir King Ruo pada Aheike dengan tatapan tajam yang mengarah padanya. Mereka berdua saling melesat dengan kecepatan tinggi di udara. Wush, wush, boom. Ledakan keras terjadi setelah mereka beradu mekanik di udara. King Ruo terlempar terbang 10 meter, sedangkan Aheike terlempar ke tanah membentuk kawah besar. Hahaha. Kekuatan ranah pertapa tidak ada bedanya seperti ranah tingkat raja di hadapanku, ucap King Ruo mengejek. Aku akan membunuhmu manusia rendahan, teriaknya lalu bangkit menyerang. Wush, boom, boom. Ledakan keras terjadi lagi, kali ini mereka saling beradu pukulan. Wush, bang. Pukulan mereka bertemu. Boom. Mereka berdua sama-sama terlempar. Cukup main-mainnya. Waktunya serius, ucap Aheike lalu mengeluarkan panah emasnya. Hahaha, aku suka gayamu iblis jelek, ucap King Ruo menertawainya. Swosh, swosh, anak panah dilepaskan melesat ke arah King Ruo dengan kecepatan tinggi. King Ruo juga tidak tinggal diam saja, dengan segera dia mengeluarkan teknik andalannya. Swosh, tapak putih keemasan menampar anak panah yang mengarah padanya. Wush. Boom, boom, ledakan keras bergema. Tidak hanya itu, muncul tapak putih secara beruntun terus mengarah pada Aheike. Bang, Aheike terlempar. Teriaknya keras menggema dengan seluruh pakaiannya hancur. Tidak sempat dirinya berdiri, tamparan tapak putih keemasan sekali lagi menghantam tubuhnya. Bang, teriaknya kesakitan, seluruh tubuh terasa hancur. Mahou yang dari tadi melihat pertarungan tersebut hanya bisa menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin ranah tingkat pertapa menjadi bulan-bulanan ranah tingkat raja? Pandangan Aheike mulai gelap. Dirinya kini benar-benar tidak dapat bangun, dengan perlahan King Ruo menghampirinya. Hahaha, sungguh menyedihkan. Sang iblis pemburu yang diburu, ucap tawa King Ruo. Slas, slas. Pedang emas memotong tangan kanannya. Teriaknya meratapi kesakitannya. Slas, tangan kirinya. Bunuh aku, teriaknya meratap kesakitan. Hahaha, tidak semudah itu. Bagaimana diriku bisa lupa saat kau membunuh para manusia dalam upacara pengorbanan darah waktu itu, lalu slas. Slas, kedua kakinya. Tubuhnya mengejang menahan rasa sakit yang sangat dalam. Semua mata yang melihat penyiksaan itu hanya bisa bergidik. Sungguh kejam, tapi aku suka, ucap Moya. Yogo lalu mendekati King Ruo. Saudara Ruo, aku juga ingin menyiksanya, ucap Yogo lalu dirinya mengeluarkan tombak perak yang didapatkan pada saat pertama kali memasuki kota naga. Tus, tombak itu menusuk kedua mata Aheike. Bunuh aku, teriak Aheike tak berdaya. King Ruo dan Yogo pergi meninggalkan tubuh Aheike, lalu mereka menghampiri Tambon. Pemimpin Tambon, waktunya kita bersenang-senang, ucapnya sambil melirik Mahou. Tidak, jangan lakukan itu padaku, ucap Mahou ketakutan. Saudara Tambon,
Tidak bisakah ini dibicarakan? Aku bersedia menyerahkan seluruh sumber dayaku sebagai ganti nyawaku, ucap Ma Ho memohon. Hahaha, tunjukkan dulu tempat hartamu, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Di sana, ucapnya menunjukkan sebuah lorong yang mengarah ke bawah istana. Prajurit, cepat periksa. Apakah benar-benar ada? Segera beberapa prajurit memeriksa tempat yang dimaksud. Pemimpin, ada banyak harta di dalam, lapor prajurit tersebut. Bagus, kuras semua, ucap Tambon. Baik, jawab prajurit tersebut bergegas pergi. Pemimpin Tambon, aku berkata jujur, jadi apakah sekarang aku bisa pergi? Ucap Ma Ho penuh harap. Hahaha, pergi. Jangan bermimpi. Prajurit, tangkap dia, ucap Tambon. Dengan segera 10 prajurit tombak emas menangkapnya lalu mengikatnya. King Ruo mendekati tubuh Ma Ho yang terikat sehingga membuatnya bergidik ketakutan. Lututnya terasa lemah saat dirinya mengingat penyiksaan yang dilakukan pada Aheke. Apakah kau ingin menipu kami? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Tuanmu muda, aku tidak akan berani, jawabnya terputus-putus. Jika kau tidak ingin seperti Aheke, tunjukkan di mana letak gudang hartamu yang lain. Gertak King Ruo. Didi, Sasana, ucapnya sambil menunjuk istana selatan. Terus di mana lagi? Tanya King Ruo. Di sana tuanmu muda, balasnya menunjuk ke istana barat. Para prajurit bergegas memeriksa bangunan yang dimaksud, mereka menemukan banyak sumber daya di sana. Slas. King Ruo langsung memotong tangan kanannya dan mengambil cincin penyimpanannya. Ah, manusia rendahan bangsat, teriaknya kesakitan. Darah hitam dengan deras keluar dari tangan yang terpotong. Kau yang iblis bangsat, kau sungguh berani berbohong padaku, ribuan tahun dalam kejayaan, apakah hanya sebanyak itu kekayaanmu? Ucap King Ruo dengan nada yang sangat dingin. Seluruh harta ada di istana tua, jawabnya jujur. Segera prajurit menuju istana tua yang berjarak 500 meter dari istana utama. Slas. Tiba-tiba kaki kirinya putus. Ah, teriaknya kesakitan. Darah hitamnya dengan deras menyembur keluar. Slas. Lalu kaki kanannya. Teriaknya menahan kesakitan. Pemimpin Tambon, siapa pemuda ini? Mengapa kau membiarkannya menyiksaku? Bukankah kita telah berjanji jika kau akan melepaskanku? Ucapnya protes. Hahaha, apakah aku pernah mengatakannya? Ma Ho, permusuhan kita tidak akan pernah bisa didamaikan. Apakah kau tahu bagaimana rasanya hidup dalam pengasingan? Bagaimana rasanya harus menanggung kutukan gelap kalian? Hahaha, tidak akan pernah ada perdamaian. Selama ribuan tahun kalian telah menikmati kebebasan dan kemakmuran. Mulai hari ini, kamilah yang akan menikmati kebebasan dan kemakmuran itu, ucap Tambon sambil tertawa penuh kemenangan. Prajurit mulai menyiksa Ma Ho dengan menguliti tubuh iblisnya, dan membiarkannya meraung-raung kesakitan. Tidak hanya Ma Ho, Aheke juga mendapat siksaan yang sama, belum reda rasa sakit di kedua mata yang dibutakan sebelumnya, rasa sakit yang lebih ekstrim kembali bergelanjut di tubuhnya. Akhirnya kedua pemimpin aliansi iblis tersebut mati kehabisan darah iblisnya. Setelah kedua pemimpin iblis tersebut benar-benar mati, lalu prajurit memenggal kepala mereka. Bawa dan pasang di pintu gerbang kota sebagai peringatan bagi suku-suku iblis lainnya, ucap Tamtian. Baik tetua, jawab prajurit tersebut. King Ruo dan pemimpin Tambon serta para tetua memasuki istana suku iblis air hitam. Di dalam aula istana, harta jarahan menggunung dengan ribuan item berharga dan langka. Saudara King Ruo, sesuai perjanjian, harta ini akan kita bagi dua, ucap Tambon lalu mulai membagi harta. Saudara Ruo, ini bagianmu. Silahkan saudara Ruo membagikannya kepada teman-teman saudara yang lain, ucapnya tulus. Wajah Meng Yue, Moya, Yogo dan Bao Bao terlihat sangat bahagia. Mereka tidak pernah menyangka, perjalanan mereka bersama King Ruo di dunia kecil kuno akan membawa keberuntungan besar. Pemimpin Tambon, jika demikian kami undur diri, ucap King Ruo lalu meninggalkan istana suku iblis air hitam.
Setelah kepergian King Ruo, pemimpin Tambon tertawa penuh kemenangan, dirinya tidak pernah sebahagia ini. Ribuan tahun tertindas akhir memiliki kebebasan dan memiliki pasukan. Baiklah, kita akan menyusun serangan pembalasan pada suku-suku lainnya, ucapnya senang. King Ruo dan kelompoknya terus menjelajahi dunia kecil tersebut. Dalam perjalanan, setelah cukup lama, Bao-Bao akhirnya membuka pembicaraan. Saudara Ruo, aku rasa kita perlu membuat faksi. Aku juga setuju, ucap Mo Ya dengan penuh semangat. Apakah kalian sebelumnya dari kelompok netral? Tanya King Ruo. Benar saudara, jawab Bao-Bao. Saudara Bao-Bao, maaf sebelumnya. Aku dan kelompokku telah membuat faksi Liga Raja Wali Perak. Jika saudara sekalian ingin bergabung, maka aku akan dengan senang hati menerima kalian, ucap King Ruo. Hahaha, jika demikian, aku akan dengan senang hati bergabung dengan kelompok saudara Ruo, ucap Bao-Bao. Saudara Ruo, siapa pemimpin Liga Raja Wali Perak? Tanya Yogo. King Ruo hanya tersenyum. Apa? Saudara Ruo adalah pemimpinnya. Hahaha, baiklah, jika demikian mulai sekarang kami akan memanggil saudara Ruo pemimpin, ucap Yogo senang. Dan 3 minggu telah berlalu. Akhirnya pintu dunia kuno kembali terbuka. Saudara Ruo lihat, gerbang waktu telah terbuka, ucap Meng Yue dengan semangat. Ayo kita keluar, ucapnya lalu melesat ke arah gerbang. Tidak hanya King Ruo dan kelompoknya, ada ribuan murid lainnya bergerak ke arah gerbang keluar tersebut. Wush, wush. Satu persatu para murid keluar dari dunia kecil kuno tersebut. Semakin lama jumlah mereka semakin banyak. Sekali lagi, kaki gunung langit penuh dengan hiruk-pikuk. Tetua Yuelong dan para tetua lainnya segera mengarahkan para murid yang keluar untuk segera membentuk kelompok dengan berbaris rapi. Setelah cukup lama, tidak ada lagi murid yang keluar, pintu gerbang waktu pun menutup. Mata Yuelong dan para tetua lainnya terlihat sedih. Bagaimana tidak, dari 10.000 murid yang pergi kini kembali 9.000 murid, berarti mereka telah kehilangan 1.000 murid. Dari arah murid sekte langit kegelapan, tiba-tiba terjadi ledakan keras, tetua Sucing mengamuk. Dari 15.000 murid yang dikirim kini tersisa 8.000 murid, bahkan cucu kesayangannya Sulai juga ikut tewas. Ah, bangsat, ini pasti ulah murid dari sekte lain, ucapnya menuduh. Lapor tetua, memang benar ada pertarungan antar murid sekte lain, tetapi yang lebih menakutkan adalah kami sebenarnya diburu oleh suku-suku iblis lokal, ucap salah satu murid. Mati kau, teriaknya seketika murid tersebut meledak. Lalu matanya terus mencari aura yang dikenalnya, pandangannya mengarah pada King Ruo. Kau, teriaknya menunjuk King Ruo. Lancang, siapa Anda yang begitu berani ingin membunuh murid sekte Gunung Emas, teriak Yuelong marah. Hahaha, hanya ranah pertapa berani menggertakku, aku Sucing tetua sekte langit kegelapan akan membunuh bocah ingusan itu. Ucapnya sombong. Sucing merasa di atas angin karena kultivasinya. Sebelumnya di kota Chang'an, dirinya mendapat lelang anggur bumi abadi. Dari sekte memberinya 1 butir sehingga kultivasinya naik dari tingkat pertapa menjadi tingkat spiritual. Mata semua murid menatap King Ruo. Apa yang telah dilakukan oleh pemuda tersebut sehingga tetua dari sekte langit kegelapan sangat ingin membunuhnya. Hahaha, apakah kau cukup bernyali? Jika kau berani melakukannya, maka perang antar sekte tidak akan pernah bisa didamaikan, ucap Yuelong mengancam. Melihat hal itu, King Ruo segera menghampiri Yuelong. Tetua, aku King Ruo murid dari puncak timur, izinkan aku mengambil alih, ucapnya. Tanpa menunggu balasan, King Ruo langsung mengambil alih. Hai tua bangka, jelaskan alasan busukmu mengapa kau ingin sekali membunuhku. Ucap King Ruo tanpa takut memprovokasi Sucing. Hahaha, membunuh adalah kesenanganku, lalu mengapa aku perlu memberi alasan? Jawabnya dengan sombong. Dalam hatinya, jika dia menjelaskan karena dirinya kalah lelang, maka kemana dia akan meletakkan wajahnya? Para murid terkejut, bagaimana beraninya pemuda tersebut memprovokasi ranah tingkat spiritual, bahkan mereka tidak memiliki keberanian sedikitpun.
Yuelong, lihat bocah yang kau bela ternyata orang yang ingin memulai perang, ucap Sucing mendapatkan alasannya. Hahaha, memulai perang. Tua bangka bangsat, ternyata otakmu sudah benar-benar membusuk dengan lidah pahit membalikan kata-kata, cuy. Sungguh tidak berintegritas, memalukan. Balas King Ruo. Semua orang terdiam, bahkan bunyi desahan nafas pun tidak dapat terdengar. Bagaimana beraninya seorang pemuda tingkat raja memprovokasi ranah spiritual? Sungguh mencari kematian. Para murid dari sekte lain segera satu persatu pergi, mereka tidak ingin terlibat perang. Kini hanya ada 3 sekte besar yang tersisa. Sekte Cahaya Abadi, Sekte Gunung Emas dan Sekte Langit Kegelapan. Wush, buom, pukulan langsung bergerak ke arah King Ruo. Buom, ledakan keras terjadi. King Ruo dibuat terbang 100 meter lalu menghantam tanah sehingga membentuk kawah. Tetua Yuelong bahkan tidak sempat melihat gerakan serangan Sucing. Ah, bajingan, tua bangka bangsaat, teriak King Ruo marah, lalu dia segera melesat terbang membalas menyerang ke arah Sucing. Wush, wush, buom, buom, ledakan keras terjadi, mereka berdua beradu pukulan, karena terlalu jauh jarak tingkat kultivasi. Dengan mudah King Ruo dikirim terbang lagi. Sucing sangat terkejut, bagaimana bisa pemuda tersebut tidak mati, malahan dia bisa terus menahan pukulannya, semua mata juga tidak mempercayai dengan apa yang mereka lihat. Para tetua dari Sekte Langit Kegelapan merasa ketakutan, kini perang benar-benar tidak dapat dihindari. 8.000 murid tingkat raja dari Sekte Langit Kegelapan mulai merasakan ledakan aura dari para murid Sekte Gunung Emas. Semangat tempur mereka menyala saat melihat King Ruo yang bertarung melawan Sucing. Hahaha, tua bangka bau tanah, apakah hanya seperti itu seranganmu? Itu hanya melemaskan otot-ototku, ucap King Ruo sekali lagi memprovokasi. Waktunya untuk serius, ucapnya. Swos, pedang emas keluar, tidak hanya itu, bus, aura ranah tingkat kaisar merembes dari tubuhnya. Slas. Serangan cepat melesat ke arah Sucing dan menghantam tubuhnya, membuatnya terdorong 3 meter. Apa, seberapa kuat serangan bocah itu, ucap semua mata yang melihat serangan King Ruo mampu membuat pemimpin tersebut mundur dari tempatnya. Melihat itu, 15 tetua dari Sekte Langit Kegelapan bersiap menyerang para murid Sekte Gunung Emas. Tiba-tiba, buom, buom. Ledakan keras menghantam tanah sehingga debu berterbangan menutupi area tersebut. Saat debu menghilang, 1.500 pasukan berzirah emas berbaris dengan rapi. Pasukan panah emas, ucap para murid Gunung Emang dengan gembira. Hahaha, sungguh berani. Semut menganggap dirinya gajah, ucap Lin Feng terbang ke arah tetua Yuelong sambil menatap 15 tetua dari Sekte Langit Kegelapan. Hormat pada tetua Lin Feng, ucap para murid senang, pasukan elit Sekte Gunung Emas ada di hadapan mereka. Sucing, tindakanmu merupakan pernyataan perang, jika pihak Sekte Langit Kegelapan tidak mengambil sikap, maka kalian semua harus mati. Teriak Lin Feng marah. Lutut para tetua dari Sekte Langit Kegelapan bergetar, karena 1.500 ranah tingkat spiritual ada di hadapan mereka, dan hal itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Yang bersembunyi di sana, keluarlah kalian, kalau tidak, kalian semua akan kumusnahkan. Teriak Lin Feng, seketika itu. Swoosh! 100 ranah tingkat spiritual dari Sekte Langit Kegelapan muncul. Hari ini aku akan membuat perhitungan dengan Sekte Langit Kegelapan, suara tegasnya membahana. Tetua Cusa lalu menghampiri Lin Feng. Tetua Lin Feng, sebaiknya kita menghindari perang, karena akan membawa kerugian pada kedua belah pihak, ucap Tetua Cusa. Hahaha, sudah di ujung tanduk tetapi masih ingin mengancam. Apakah Tetua Cusa tidak dapat memahami situasi ini? Ucap Lin Feng menekan. Cusa akhirnya menyadari kesalahan kata-katanya. Tetua Lin Feng, maafkan kami. Kami akan menghukum Sucing. Jawabnya sambil melirik Sucing yang sekarang tidak berani bergerak. Hahaha, apakah itu cukup? Sepertinya tidak. Jika kalian ingin pergi dengan selamat, maka berikan kompensasi yang pantas. Ucapnya tegas.
Tetua Lin Feng, Anda jangan keras kepala, jangan merasa Anda bisa melakukannya lalu bertindak semaumu. Hahaha, Tetua Chusa, ternyata dirimu tidak dapat melihat dengan jelas. Jika kalian tidak ingin dimusnahkan di tempat ini, segera ambil tindakan. Ucapnya tegas. Wajah Tetua Chusa menegang, dia tahu ucapan Lin Feng bukan sekedar ancaman biasa. Jika dia tidak segera bertindak, maka dapat dipastikan mereka semua akan menjadi tumpukan mayat. Swos, 5 ranah tingkat spiritual tingkat tinggi merobohkan Tetua Sucing. Wush, buom, ledakan keras menghantam tubuhnya. Ah, teriaknya kesakitan dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Chusa dan para tetua satu persatu mulai menyerahkan cincin penyimpanannya yang diikuti 8.000 murid Sekte Langit Kegelapan. Hahaha, sungguh kompensasi yang layak, ucap Lin Feng senang, lalu salah satu prajurit panah emas mengambil gunungan cincin tersebut. Jika demikian kalian bisa pergi, tetapi ingat, Sekte Gunung Emas bukanlah sekte kemarin sore yang bisa kalian gertak. Jika terjadi kejadian serupa, maka bersiaplah kalian. Kami akan tanpa ragu meratakan Sekte Langit Kegelapan, ucap Lin Feng mengancam. Saat para murid dari Sekte Langit Kegelapan akan pergi, King Ruo menghampiri Lin Feng. Tetua Lin Feng, aku King Ruo murid baru dari Puncak Timur, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Hahaha, ranah tingkat kaisar yang mampu menahan pukulan ranah spiritual, sungguh jenius sejati. Ada apa? Balas Lin Feng. Tetua Lin Feng, aku masih belum puas, ucap King Ruo. Semua mata dari murid Sekte Langit Kegelapan menatap tajam padanya, wajah kusut mereka menjadi semakin masam. Sungguh kerugian yang sangat banyak, kehilangan ribuan sesama murid lalu diperas, saat mereka mendengar King Ruo yang masih belum puas membuat mereka semakin marah dan sedih. Lalu apa keinginanmu? Tanya Lin Feng. Tetua Lin Feng, aku ingin membunuhnya, ucap King Ruo sambil menatap ke arah Sucing yang masih terduduk dengan tubuh berlumuran darah. Hahaha, baiklah, balas Lin Feng. King Ruo lalu mendekati Tetua Sucing. Slas, pedang di tangannya memenggal kepala Tetua Sucing hingga terlepas dari tubuhnya. Apa ada lagi yang ingin kau lakukan? Tanya Lin Feng. Masih ada tetua, jawab King Ruo. Jelaskan, ucap Lin Feng. Tetua, aku ingin semua murid Sekte Langit Kegelapan memotong kelingking kirinya sebagai pengingat atas keangkuhan mereka, ucap King Ruo tegas. Hahaha, kau sungguh kejam, tapi aku setuju denganmu, jawab Lin Feng. Baiklah, kalian semua telah mendengar keinginannya, maka segera lakukan, setelah itu, kalian bisa pergi dengan selamat dari tempat ini, ucap Lin Feng keras. Para murid Sekte Langit Kegelapan merasa dunia mereka benar-benar dihancurkan dengan dipermalukan sedemikian rupa. Setelah mereka diperas, kini mereka harus memotong kelingkingnya sendiri. Demi menukar dengan nyawa mereka, satu persatu mereka mulai memotong kelingking kiri dan menyerahkannya. 100 ranah tingkat spiritual dan para tetua dari Sekte Langit Kegelapan hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Mereka hanya bisa melihat dengan kemarahan yang mengguruh di dada saat murid-murid mereka dipermalukan di depan mata mereka sendiri. Hahaha, baiklah, kalian semua bisa pergi dari sini, ucap Lin Feng. Lalu semua orang meninggalkan kaki gunung langit tersebut. Di tempat tersebut hanya tersisa tumpukan kelingking dari 8.000 murid Sekte Langit Kegelapan yang menggunung. Dan kita beralih di Sekte Gunung Emas Tetua Alurmu. Saat para murid kembali, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Apakah ini acara penyambutan, atau sesuatu besar telah terjadi? Tanya para murid penasaran saat melihat kawasan wilayah sekte yang tampak semarak. Kedatangan mereka disambut oleh Tetua Agung King Ruyue. Hormat pada Tetua Agung King Ruyue, ucap para murid dengan hormat. Para murid, senang melihat kalian kembali dengan selamat. Segera pulihkan diri kalian, 1 hari lagi sekte akan mengadakan upacara penghormatan Dewa Bumi, ucapnya tenang. Kegemparan lalu terjadi, siapa yang telah menjadi Dewa Bumi, ucap kerumunan tersebut penasaran. King Ruyue tersenyum melihat wajah para murid yang sangat penasaran. Baiklah,
Aku akan mengumumkan siapa yang telah menjadi Dewa Bumi. Beliau adalah Patriark Sekte Gunung Emas, ucapnya sambil tersenyum. Para murid sekali lagi gempar, mereka benar-benar senang mendengar berita tersebut. Baiklah, sekarang kalian bisa pergi, ucap King Ruyue membubarkan mereka. Setelah King Ruo menyelesaikan segala urusannya, dia lalu kembali ke halamannya. Demikian juga dengan Ming Yue, Moya, Yogo dan Bao Bao yang telah menjadi anggota Liga Raja Wali Perak. Ingat, 1 minggu lagi kita akan mengadakan pertemuan, ucap King Ruo. Baik pemimpin, balas mereka lalu membubarkan diri. Pintu gerbang halaman terbuka pelan. Dengan wajah cerah King Helong dan Hie Long keluar dari ruangannya menyambut kedatangan King Ruo. Tapi tiba-tiba wajah mereka berubah kusut. Kakak Helong, apa yang terjadi? Tanya King Ruo penasaran. Kedua saudara kembar tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Niat hati ingin menunjukkan jubah biru langit yang mereka gunakan, tapi di hadapan mereka, King Ruo sudah menggunakan jubah kuning biru. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya King Ruo mengerti. Hahaha, selamat, kakak-kakakku sudah naik ke ranah tingkat raja. Ini terimalah hadiah dariku, ucapnya sambil memberikan mereka masing-masing 1 botol eliksir sari kristal langit. Adik Ruo, apa ini? Tanya mereka kebingungan. Hahaha, yang jelas itu barang berharga kak. Usahakan jangan minum lebih dari 1 gelas, karena bisa meledakkan tubuh kalian, ucap King Ruo lalu masuk ke dalam ruangannya. Mereka berdua sangat senang. Terima kasih adik, ucap mereka serempak. Di aula istana puncak, Tetua Zhengli dan Lin Feng memasuki aula istana untuk melaporkan pekerjaannya. Hormat kepada Tetua Agung, ucap Lin Feng dengan hormat. Lin Feng, senang melihatmu kembali. Laporkan hasil perjalananmu, ucapnya ramah. Baik Tetua. Lin Feng lalu menceritakan dengan detail semua peristiwa yang terjadi di Gunung Langit. King Ruyue dan Zhengli sesekali dibuat takjub dengan laporan tersebut. Hahaha, sepertinya Sekte Gunung Emas akan memiliki seorang jenius baru, ucap King Ruyue senang. Tetua Zhengli, terima kasih telah membawanya ke Sekte Gunung Emas, ucap King Ruyue senang. Tetua Zhengli, apa laporanmu? Tanya King Ruyue. Tetua Agung, semua persiapan telah selesai, balas Tetua Zhengli. Bagus, terima kasih Tetua, ucap King Ruyue. Baiklah, kalian bisa pergi. Kita geser ceritanya di dalam kamar King Ruo Tetua Alurmu. Saat ini, King Ruo telah memasuki dunia jiwanya. Naga ungu kecil tampak sangat senang dengan kedatangannya. Naga kecil tersebut menjilat-jilat wajah King Ruo dengan sangat bahagia. Aha, sepertinya kau perlu nama, ucap King Ruo sambil mengelus kepala naga kecil tersebut. Bagaimana dengan nama Zilong? Sepertinya itu nama yang bagus, ucapnya. Groar, naga kecil itu terlihat senang. Baiklah mulai sekarang namamu Zilong, ucap King Ruo. Zilong, kau tampak kurus sekali, sepertinya kau harus makan yang banyak, ucapnya sambil memberikan beberapa potong kristal jiwa. Zilong tampak bersemangat sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Baiklah, ini untukmu. Cepat habiskan, ucapnya lalu sekali lagi mengeluarkan ratusan ribu kristal jiwa. Di antara kristal jiwa terselip beberapa kristal langit, mata naga kecil itu berkilat. Zilong, berarti ini adalah makanan kesukaanmu, ucap King Ruo lalu memberikan beberapa potong kristal langit. Ini adalah kristal langka, ucap King Ruo sambil mengelus-elus kepala naga kecil tersebut. Zilong lalu memakan kristal tersebut. Wus, aura tubuhnya menjadi lebih kuat, selain auranya yang semakin kental, kekuatan naga kecil tersebut juga meningkat. Hahaha, ini luar biasa, ucap King Ruo senang. Setelah cukup lama bersama Zilong, King Ruo berpikir akan banyak hal yang dapat dilakukannya di dunia jiwa ini. Aku adalah penguasa dunia ini, maka aku perlu menatanya dengan baik, ucapnya mulai menciptakan segala sesuatu yang dianggap penting. Dari cincin penyimpanannya, King Ruo mengeluarkan berbagai buah abadi mulai dari buah persik abadi, apel emas, anggur bumi abadi, dan buah bodhisatwa. Aku akan menanamnya di sini,
ucapnya lalu mengeluarkan biji dari buah-buahan tersebut dan mulai menanamnya. Setelah selesai, King Ruo juga menciptakan sebuah istana emas maha indah untuk meletakkan segala sumber daya yang diperolehnya dari reruntuhan dunia kuno. Ada ruang khusus untuk kristal jiwa, kristal langit, senjata, herbal, kitab-kitab dan item-item penting lainnya. Hahaha, ini luar biasa, ucapnya puas sambil memandang hasil ciptaannya. King Ruo memanggil Zilong yang sedang terlihat bermalas-malasan. Zilong, ini untukmu. Seraplah, ucap King Ruo memberikan satu buah persik abadi. Zilong tampak bahagia lalu pergi ke sebuah lembah untuk menyerap buah tersebut. Setelah Zilong pergi, King Ruo lalu pergi ke villa bambu untuk berkultivasi. Sudah lama aku tidak membuka kitab pusaka Dewa Luo, ucapnya lalu mengeluarkan kitab keempat. Dengan segera King Ruo lalu membuat kontrak darah dengan mantra jiwa langit. Swoosh, halaman pertama terbuka. Tertulis kitab hukum ruang dan waktu. Ini sangat luar biasa, ucapnya kagum lalu mulai dengan serius mempelajari kitab tersebut. Kitab hukum ruang dan waktu adalah sebuah teknik bagaimana menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu sama seperti keberadaan dunia jiwa yang dimilikinya. Bagaimana sebuah jiwa dapat digunakan sebagai wadah yang memiliki ruang dan waktunya sendiri. Dari 7 kitab Dewa Luo, dirinya kini telah berhasil mempelajari 3 kitab. Kitab yang pertama adalah kitab dasar kultivasi, kitab kedua adalah kitab teknik jurus Dewa Luo, yang berisi 4 jurus utama yaitu jurus pertahanan fisik, jurus pedang, tombak, dan pukulan tenaga dalam. Kitab ketiga adalah kitab mantra dan formasi, dan sekarang dirinya telah membuka kitab keempat yang berisi tentang hukum ruang dan waktu. Setelah 5 jam berlalu, King Ruo akhirnya menghentikan latihannya, lalu dia memperbaiki pondasi kultivasinya dengan menyerap ribuan kristal jiwa yang telah disebarkannya. Pagi hari, Sekte Gunung Emas terlihat sangat hidup. Para murid mulai berkumpul memenuhi puncak gunung utama. Penjagaan di wilayah sekte yang biasanya ketat juga sedikit longgar, karena sebagian pasukan panah angin yang menjaga wilayah tersebut juga ikut ke gunung utama untuk mengikuti upacara penghormatan Dewa Bumi. King Ruo juga telah tiba. Kehadirannya menjadi pusat perhatian para murid, terutama para murid tingkat raja yang pernah ikut ke dunia kecil kuno. Pemimpin, ucap Moya menyapa kedatangan King Ruo dengan wajah gembira. Satu persatu mereka datang. Bao Bao, Yogo dan semua anggota Liga Raja Wali Perak telah berkumpul. Pemimpin, ucap Meng Yue menyapa King Ruo dengan sikap malu-malu. Hahaha, adik Ruo, apakah dia adik ipar yang kedua? Ucap King Hielong menggoda King Ruo melalui telepati. Kakak King Hielong, dia hanya teman biasa, tidak lebih, balasnya. Baiklah, kalian semua telah datang, kakak Hielong dan kakak Helong, Lin Mo, Huaan, Zhao Fan, kalian akan kukenalkan anggota baru kita. Mereka adalah anggota baru Liga Raja Wali Perak, ucap King Ruo. Mereka lalu saling berkenalan dan mengakrabkan diri. Duong, suara gong bergema. Para murid lalu berbaris sesuai dengan kelompok kultivasinya. Mulai dari tingkat bumi, tingkat langit, tingkat surga, tingkat raja, tingkat kaisar lalu tingkat pertapa. Sedangkan tingkat spiritual merupakan jajaran tingkat tinggi sehingga mereka berada di samping kiri dan kanan podium. King Ruo lalu bergabung dengan para murid tingkat kaisar. Di atas podium telah duduk 4 wakil pemimpin, 50 tetua tingkat tinggi dan 50 tetua tingkat rendah. Duong, gong kedua bergema. Swoosh, tetua agung King Ruyue muncul dari langit lalu semua orang berdiri. Hormat kepada tetua agung King Ruyue, ucap semua orang. Dari langit King Ruyue mengedarkan pandangannya. Matanya memandang dengan kagum pada semua murid. Dari 150.000 murid sebagian besar telah hadir, bahkan para murid yang berada di dalam misi semua telah dipanggil pulang untuk acara tersebut. Sifatnya yang galak dan meledak-ledak kini terlihat anggun dengan wajahnya yang cantik membuat para murid kagum. Swoosh, aura ranah tingkat dewa menyapu semua murid. Senang melihat kalian semua.
Hari ini adalah hari baru bagi Sekte Gunung Emas karena telah lahir Dewa Bumi yang akan membawa masa keemasan Sekte kita. Kata-katanya mengalun mengisi jiwa semua murid sehingga membuat mereka semakin bersemangat. Duong, 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 bunyi gong 3 kali akhirnya bergema. Upacara akan dimulai. Lin Feng lalu mengambil alih acara tersebut. Hormat kepada bumi, ucap Lin Feng. Lalu semua orang berlutut memberi hormat pada bumi. Hormat kepada langit. Lalu sekali lagi semua orang berlutut memberi hormat pada langit. Hormat kepada Dewa Bumi. Lalu semua orang berlutut memberi hormat. Bang! Aura Dewa Bumi menyapu seluruh pegunungan puncak. Sus, Patriark Molin muncul dari langit lalu turun secara perlahan. Semua murid dibuat takjub. Jiwa mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan King Ruo memandang kagum. Aku harus menjadi kuat dan melampauinya, gumamnya dalam hati. Patriark Molin lalu mendarat di podium. Hormat kepada langit dan bumi, ucap Lin Feng. Sekali lagi lalu Patriark Molin dan semua orang berlutut, lalu memberi hormat pada langit dan bumi. Upacara penghormatan Dewa Bumi telah selesai, maka akan ada sambutan dari Patriark Molin, ucap Lin Feng. Hahaha, senang melihat kalian semua. Tetap berlatih dan fokus dalam pengembangan diri. Mari bersama-sama kita membawa Sekte Gunung Emas ke dalam kejayaan, ucap Patriark Molin. Semua murid lalu menjawab, Jaya Sekte Gunung Emas. Jaya Sekte Gunung Emas dengan penuh semangat. Saat para murid dalam kegembiraan, tiba-tiba dari arah perbatasan wilayah Puncak Utara terjadi ledakan keras. Bom, boom. Suara ledakan tersebut bergema dengan keras. Swos, swos. Muncul 2 prajurit panah perak. Patriark, kita diserang, ucapnya melapor. Saat mendengar laporan tersebut, semua murid lalu menjadi gempar. Semua harap tenang, ucap King Ruyue menenangkan semua orang sehingga para murid tenang. Siapa yang menyerang? Tanya Patriark dengan tenang. Sekte Langit Kegelapan, jawab prajurit tersebut. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Tanya King Ruyue dengan wajah yang mulai memerah. Ada 10.000 tingkat ranah pertapa, 5.000 tingkat spiritual dan 5 dewa tingkat dasar, ucap prajurit itu melapor. Lin Feng, ucap Molin. Baik Patriark, pimpin 20.000 pasukan panah emas. Baik Patriark, ucapnya lalu bergegas pergi. Zheng Li, baik Patriark, pimpin 20.000 pasukan panah perak. Siap Patriark, ucap Zheng Li lalu undur diri. Para tetua tingkat tinggi dan tingkat rendah, aktifkan formasi pelindungan. Teriak Patriark tersebut. Baik Patriark, lalu semua orang membubarkan diri. Di perbatasan wilayah Puncak Utara, tetua Cusa sedang membombardir benteng penjagaan dan tempat tinggal para murid serta membunuh para penjaga yang ada di sekitar wilayah tersebut. Tetua Cusa, sepertinya ada yang salah, ucap salah satu dari tetua yang bersamanya. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi bagaimana mereka bisa tahu kalau kita akan menyerang, ucapnya bingung karena wilayah tersebut hanya dijaga puluhan ranah tingkat kaisar yang telah mereka bunuh. Dalam kebingungan mereka, tiba-tiba ledakan aura mendekat. Swosh, swosh, 20.000 ranah tingkat spiritual muncul. Tidak hanya itu, muncul juga 20.000 ranah tingkat pertapa yang dipimpin tetua Zheng Li. King Ruo yang merupakan ranah kaisar juga ikut dalam pasukan tersebut. Hahaha, tetua Cusa, sepertinya pelajaran yang telah kami berikan tempo hari tidak membuatmu semakin bijak, ucap Lin Feng. Hahaha, jika kami tidak kuat, untuk apa kami mengantar nyawa kami dengan sukarela, jawabnya sombong lalu swos. Muncul 5 ranah dewa tingkat dasar. Hahaha, tetua Cusa, kekuatan pasukan kalian hanya membuatku geli, ucap Lin Feng memprovokasi Cusa dan pasukannya. Hahaha, hari ini adalah pembalasan atas perbuatan kalian sebelumnya, bersiaplah. Ucap Cusa sombong. Bang, ledakan kuat muncul dari langit, 500 ranah tingkat dewa muncul dipimpin oleh King Ruyue. Pasukan panah hitam, keluarlah, ucap King Ruyue. Cusa sangat terkejut. Bahkan 5 ranah tingkat dewa yang ada bersamanya menelan ludah. Sungguh lancang dan bernyali,
teriak King Ruyue marah. Hahaha, tetua Chusa, sungguh malang nasibmu, jauh-jauh datang ke Sekte Gunung Emas hanya untuk mengantar nyawa, ucap Lin Feng sambil tertawa dengan keras. Pasukan dari Sekte Langit Kegelapan mulai gentar, keringat dingin mulai mengalir di tubuh mereka. Tetua Chusa, sepertinya intelijen kalian sangat buruk, yang kalian lihat sekarang adalah sebagiannya saja, bahkan pasukan panah hitam hanya seperempat yang hadir. Kini pasukan musuh semakin ketakutan, sebagian murid dari tingkat kaisar mulai ada yang berjatuhan, karena tekanan aura ranah dewa yang diarahkan kepada mereka. Kalian telah mengganggu upacara penghormatan Dewa Bumi, maka kalian harus musnah. Ucap King Ruyue marah. Apa? Dewa Bumi? Kini Chusa benar-benar putus asa. Musnahkan, ucap King Ruyue. Dengan sekejap pasukan menyerang. Mereka bertempur sesuai dengan tingkatannya. 5 ranah dewa dari Sekte Langit Kegelapan dengan mudah dihancurkan karena kalah jumlah yang sangat signifikan. Dalam waktu singkat, semua murid tingkat pertapa dari Sekte Langit Kegelapan telah dimusnahkan. Kini hanya sebagian dari ranah tingkat spiritual yang tersisa termasuk Chusa. Pandangan Chusa benar-benar gelap. Lin Feng tanpa ampun terus menyerang dan mendesak pasukannya. Wush! King Ruo menghampiri Lin Feng. Tetua Lin Feng, izinkan aku membunuhnya, ucap King Ruo. Tanpa menunggu persetujuan dari Lin Feng, dia langsung melesat ke arah Chusa dan langsung menyerang dengan teknik andalannya. Tapak penghancur surga, teriaknya. Tapak putih keemasan menampar ke arah tetua Chusa. Wush! Boom! Ledakan terjadi, mereka saling beradu pukulan. Wush! Boom! Wush! Boom! Boom! Ledakan terus terjadi sesekali King Ruo terlempar puluhan meter, tetapi dengan segera dia bangkit kembali. Mata King Ruyue bersinar melihat pertarungan tersebut. Lin Feng, siapa anak itu? Tanya King Ruyue menunjuk ke arah King Ruo. Tetua Agung, dia adalah King Ruo, murid baru yang aku ceritakan sebelumnya, jawab Lin Feng. Hahaha, aku suka anak itu, Lin Feng, awasi dia, ucap King Ruyue lalu pergi bersama pasukan panah hitam. Ah, aku akan membunuhmu bocah sialan, teriak Chusa marah, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Wush! Tapak hitam raksasa melesat ke arah King Ruo. Boom! Serangannya menyerang dalam kehampaan. Apa? Bagaimana bisa? Ucap Chusa terkejut. Bahkan Lin Feng yang melihat pertarungan tersebut juga dibuat takjub. Saat tetua Chusa dalam kebingungan, tiba-tiba tapak putih keemasan muncul dari ruang kosong mengarah padanya. Wush! Boom! Ledakan keras mengirim tubuhnya terbang hingga puluhan meter. Apa, kekuatan ruang dan waktu? Ucap para prajurit yang melihat pertarungan tersebut kagum. Mereka adalah para tingkat pertapa dan tingkat spiritual. Saat melihat ranah kaisar dapat menggunakan kekuatan ruang dan waktu adalah sesuatu yang langka. Lin Feng yang mengawasi pertarungan terus-menerus dikejutkan dengan kekuatan King Ruo. Bagaimana mungkin, tingkat kaisar telah menguasai hukum ruang dan waktu? Batinnya dengan sangat takjub. Hukum ruang dan waktu adalah kekuatan yang dapat dimiliki oleh ranah tingkat dewa, yang dimana tingkat ranah dewa dapat memodifikasi kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan tenaga dalamnya yang lebih tinggi. Belum sempat dia berdiri, tetua Chusa kembali menerima pukulan. Wush! Boom! Tubuhnya terhempas ratusan meter. Ah, pengecut! Keluar dan hadapi aku, teriaknya marah. Swos! Tapak putih keemasan tiba-tiba muncul dari langit menghantam tubuhnya. Boom! Tubuh tetua Chusa terbenam ke tanah. Ah! Teriaknya kesakitan. Swos! King Ruo muncul. Hahaha, tingkat spiritual. Kekuatanmu hanya seperti tingkat kaisar di hadapanku. Jika aku adalah dirimu, aku akan sangat malu, ucapnya memprovokasi. Chusa tidak berdaya. Pandangannya kosong saat melihat semua pasukannya telah tewas. Tenaga dalamnya telah terkuras karena terus-menerus menahan serangan yang diarahkan pada tubuhnya. Jika dirinya tahu serangan yang mengarah pada tubuhnya adalah teknik tingkat dewa yang diisi dengan kekuatan petir, dirinya pasti akan berusaha untuk menghindar.
Hahaha, aku ingin memberitahu sebuah rahasia. Di dunia kecil kuno, aku telah membunuh Sulai dan membunuh murid-murid dari Sekte Langit Kegelapan, ucap King Ruo santai. Seketika itu mata Chusa melotot. Kau, tiba-tiba selas, pedang emas menebas lehernya. Dengan santai King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanannya. Hahaha, King Ruo, aku suka gayamu, ucap Lin Feng tertawa senang. Dan singkat cerita pertempuran telah berakhir dengan hasil pembantaian sepihak. Semua pasukan telah kembali dan aktivitas para murid berjalan seperti biasa. Bangunan yang telah dirusak sebelumnya sedang dalam proses perbaikan. Di aula istana puncak, hadir King Ruyue, Lin Feng, Zheng Li, 4 wakil pemimpin, 50 tetua tingkat tinggi dan 50 tetua tingkat rendah. Mereka dengan serius membahas serangan yang terjadi. Kali ini kita harus membalas, dan kita akan menunjukkan kekuatan sekte kita, ucap Mo Lin. Wakil pemimpin Mo Qing, Duan Hong, Nangong Chen dan Meng Tian juga setuju dengan ide Patriark. Tetua Agung King Ruyue, apa pendapat Anda? Tanya Mo Lin. Sebaiknya kita langsung mengirim pasukan dan menyerang, ucapnya. Karakternya yang meledak-ledak tentu saja ingin langsung menyerang. Mo Lin hanya mengangguk-angguk. Lin Feng, bagaimana pendapatmu? Sebelum kita menyerang, sebaiknya kita mengirim mata-mata untuk mengetahui kekuatan mereka. Karena kita belajar dari serangan mereka sebelumnya, tanpa mengetahui kekuatan musuh, kita hanya akan mengantar nyawa, ucap Lin Feng menjelaskan. Para tetua tingkat tinggi dan yang lainnya menyetujui pendapat Lin Feng. Termasuk King Ruyue juga menyetujuinya. Jika demikian, Zheng Li, atur orang-orang yang akan dikirim sebagai mata-mata. Lin Feng, siapkan segala perlengkapan perang, para wakil pemimpin dan para tetua, tunggu hasil dari intelijen kita. Jika sudah ada kabar, kita akan langsung bergerak, ucap Patriark Mo Lin lalu semua orang membubarkan diri. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di aula utama Sekte Langit Kegelapan, Patriark Mangkang dan para petinggi klan terlihat cemas. Wajah mereka terlihat kusut, karena sudah 3 hari menunggu hasil serangan yang dilancarkan, tetapi tidak ada kabar dari mereka. Patriark, sepertinya kita harus mengirim murid lain untuk mencari informasi, ucap Tetua Agung Kibang. Jika demikian lakukan, ucap Mangkang. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di dalam dunia jiwa King Ruo, mengisi kerinduan hatinya pada King Ling, King Ruo dan Zilong berlatih bersama. King Ruo memperbaiki buah bodhisatwa yang dia murnikan, sedangkan Zilong memperbaiki buah apel emas. Sebelumnya King Ruo berpikir tidak perlu menaikkan tingkat kultivasi dengan cepat, karena akan berpengaruh pada pondasi kultivasinya, tetapi jika semakin lambat dia tumbuh kuat, maka semakin lama dirinya tidak berjumpa dengan King Ling. King Ruo memiliki ide, untuk dapat menemui King Ling dengan segera, maka cara yang dapat dilakukannya adalah dengan mengambil misi yang berada di wilayah Kekaisaran Wei, atau wilayah barat lainnya. Di dalam Sekte Gunung Emas, misi sekte terbagi menjadi 2, yaitu misi kecil dan misi tingkat tinggi. Misi kecil adalah misi yang hanya dapat dilakukan di wilayah Sekte Gunung Emas dan sekitarnya, sedangkan misi tingkat tinggi adalah misi yang dilakukan di luar wilayah sekte. Aturan misi tingkat tinggi hanya memperbolehkan murid kaisar tingkat tinggi dan seterusnya sehingga di bawah ranah kaisar tingkat tinggi tidak diperbolehkan mengambil misi, alasannya demi mengurangi tingkat kematian murid. Tiba-tiba, bus cahaya emas keluar dari tubuhnya. King Ruo naik 2 tingkat, menjadi ranah kaisar tingkat puncak yang sewaktu-waktu dapat menerobos ke tingkat pertapa. Sungguh buah yang luar biasa, ucapnya. Walaupun sudah menerobos, kekuatan di dalam tubuhnya masih bergolak hebat. Dengan perlahan King Ruo menyalurkan sisa kekuatan tersebut pada seluruh titik-titik meridiannya. Dengan ranah kaisar tingkat tinggi, lingkaran tenaga dalam yang ada di dalam tubuhnya bertambah semakin luas, bahkan dunia jiwanya juga ikut bertambah luas. King Ruo lalu memperbaiki pondasi kultivasinya dengan meminum sebotol eliksir sari kristal langit dan memakan buah-buahan abadi.
Memakan buah-buahan abadi secara terus-menerus merupakan hal yang biasa bagi King Ruo untuk meningkatkan kekuatannya. Jika itu orang biasa, mungkin tubuhnya akan meledak. Bagi kultivator biasa, mengkonsumsi buah-buahan abadi dapat menaikkan tingkat kultivasi mereka secara terus-menerus. Dan kita beralih di luar tetua alurmu, tepatnya di halaman tempat peristirahatan King Ruo. Tetua Zhengli memasuki halaman. Guru, ucap King Helong dan King Hielong menyambut kedatangannya. Hahaha, luar biasa, kalian sudah naik ke ranah raja, ucapnya senang. Guru, ada keperluan apa guru menemui kami? Tanya King Hielong penasaran. Helong, Hielong, aku di sini untuk menemui King Ruo, apakah orangnya ada? Tanya Zhengli pada kedua kembar tersebut. Ada guru, tapi saudara Ruo sedang berlatih, jawab King Helong. Baiklah, jika dia sudah keluar, sampaikan padanya untuk datang ke aula istana puncak, ada hal yang ingin aku bicarakan, ucap Zhengli lalu pergi. Tidak beberapa lama saat tetua Zhengli pergi, King Ruo keluar dari ruangannya. Adik Ruo, kau sudah naik ke ranah kaisar tingkat puncak, ucap King Helong kagum. Hehehehe. Aku hanya beruntung saja kak, ucapnya sambil tersenyum. Oh iya, tadi tetua Zhengli memintamu untuk datang ke istana puncak untuk menemuinya, ucap King Helong. Jika demikian, baiklah aku akan pergi, ucapnya lalu bergegas ke istana puncak. Di istana puncak, King Ruyue, Lin Feng dan Zhengli sedang berdiskusi dengan serius, pembicaraan mereka terputus saat King Ruo datang. Para tetua, aku King Ruo datang menghadap, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat dan tegas. Baiklah, silahkan duduk, ucap tetua Zhengli. Mata King Ruyue bersinar. Tidak hanya itu, Zhengli dan Lin Feng juga demikian. Sungguh monster, beberapa hari yang lalu hanya ranah kaisar tingkat pertama, sekarang sudah kondisi puncak, batin Lin Feng. Baiklah, King Ruo kami memanggilmu untuk memberikan misi tingkat tinggi. Apakah kamu bersedia? Tanya tetua Zhengli. Aku bersedia, jawab King Ruo mantap. Jika demikian, aku akan menjelaskannya, ucap Zhengli. King Ruo, dalam rangka memenangkan penyerangan yang akan dipimpin Patriark Mo Lin pada Sekte Langit Kegelapan, kami bertiga memintamu untuk menjadi mata-mata. Sebelumnya, kami telah mengirim mata-mata, tetapi tidak membuahkan hasil, karena wilayah tersebut telah menaikkan penjagaan 10 kali lipat dari sebelumnya. Jika demikian, aku akan segera pergi, balas King Ruo lalu hendak bergegas meninggalkan aula istana. Tunggu, tetua Zhengli dan Lin Feng silahkan pergi, aku ingin bicara berdua dengan King Ruo, ucap tetua agung King Ruyue. Baik, jawab kedua tetua tersebut lalu pergi. Tetua agung, ada hal apa yang ingin tetua bicarakan? Tanya King Ruo penasaran. King Ruo, boleh aku tahu dari keluarga mana kau berasal? Tanya King Ruyue menyelidik dengan tatapan tajam yang cukup membuat hati King Ruo bergetar. Tetua agung King Ruyue, aku berasal dari keluarga utama klan King. Oh, boleh aku tahu nama keluargamu? Tetua agung, ayahku bernama King Peng, dan ibuku bernama Ling Yun, dan aku adalah cucu dari patriark klan King sebelumnya, yaitu King Xia, ucapnya sambil berlutut. Mata King Ruyue berbinar, dengan perlahan dirinya turun dari kursinya menghampiri King Ruo yang masih berlutut. Berdirilah, ucapnya keras, dengan segera King Ruo berdiri. Ruo ucapnya lembut lalu memeluk King Ruo sambil menagis. King Ruo bingung dengan sikap tetua agung King Ruyue yang seperti itu. Dalam pelukan King Ruyue, King Ruo hanya bisa terdiam dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk dalam hatinya. Siapakah sebenarnya tetua agung ini? Lalu ada hubungan apa dengan dirinya, batinnya? Ditatapnya wajah King Ruo dengan lekat. Sungguh tampan seperti ayah ya, ucap King Ruyue memecah keheningan mereka. Tetua agung, apakah Anda tahu ayahku? Tanya King Ruo penasaran. Tentu, bagaimana bisa aku melupakan wajah putra bungsuku, ucapnya lembut. Bang, jantung King Ruo berdetak keras. Nenek, kamukah itu? Tanya King Ruo tampak tidak percaya. King Ruyue hanya mengangguk lalu sekali lagi memeluk King Ruo dengan erat.
Ruoer maafkan nenek, ucapnya lirih. Ruoer, nenek akan bercerita sedikit. Waktu itu, aku dan kakekmu sedang bertarung melawan klan Ling. Untuk menyelamatkan ayahmu, kakekmu berhasil membawa ayahmu kembali ke klan King dengan melewati kabut biru. Sedangkan aku yang terluka diselamatkan oleh tetua agung Sekte Gunung Emas sebelumnya, yaitu bernama Liu Ruyue. Jadi itulah alasan mengapa namaku menjadi Ruyue. Ruoer, apakah kau tahu nama asliku? Tanya King Ruyue pada King Ruo. Tentu aku tahu, Nenek Xin Hie, King Xin Hie, karena ayah selalu menyebut nama itu, ucap King Ruo mantap. Hahaha, ternyata cucuku masih ingat namaku, ucapnya bangga. Mengapa nenek tidak kembali ke klan King? Tanya King Ruo. Ruoer, nenek tidak bisa pergi. Sudah menjadi aturan Sekte Gunung Emas jika menjadi seorang tetua agung tidak diperbolehkan pergi meninggalkan sekte. Selain itu, aku tidak ingin membuat kegemparan di kota Perak, karena ada hal yang harus dirahasiakan, ucapnya sambil menatap King Ruo sedih. Pikirannya melayang pada putra bungsunya King Peng dan menantu cantiknya Ling Yun. Lalu apakah nenek tidak merindukan kakek? Tanya King Ruo membuyarkan pikirannya. Tiba-tiba mata King Ruyue memerah. Ruoer, bagaimana aku bisa melupakan kakekmu? Saat itu dia bahkan berlutut di hadapan Liu Ruyue untuk menyelamatkan nyawaku, ucapnya sedih. Nenek maafkan aku, ucap King Ruo memeluk neneknya dengan rasa bersalah. Hahaha, cucu nenek sangat kuat. Sungguh luar biasa, ucapnya mengalihkan pembicaraan King Ruo. Hehehehe. Bagaimana mungkin aku cucu seorang tetua agung menjadi lemah? Nenek aku juga ingin kuat seperti nenek, ucapnya penuh semangat. Hahaha, ini baru cucu nenek, ucapnya lembut sambil mengusap kepala King Ruo dengan lembut. Nenek, tunggu sebentar, ucap King Ruo bergegas pergi. Tidak beberapa lama lalu kembali bersama King Helong dan King Hielong. Ruoer, siapa mereka? Tanya King Ruyue saat melihat kedua pemuda kembar tersebut. King Helong dan King Hielong terlihat sangat bingung saat tetua agung memanggil King Ruo dengan nama Ruoer dengan penuh kasih. Nenek, mereka putra kembar paman King Long, ucap King Ruo sambil tertawa. Tiba-tiba matanya memerah lalu menghampiri Helong dan Hielong memeluk mereka dengan hangat. Hahaha, putra sulungku sungguh luar biasa, bahkan memiliki putra kembar yang tampan, ucapnya bangga sambil meneteskan air mata bahagia. Nenek, King Xin Hie, apakah itu dirimu? Tanya kedua kembar tersebut bersamaan. King Ruyue hanya mengangguk lalu sekali lagi memeluk kedua kembar tersebut dengan hangat. Maafkan nenek, ucapnya pelan. Setelah puluhan tahun, ucapnya lirih sambil memandang ketiga cucunya dengan hangat. Hahaha, cucuku sungguh tampan-tampan, ucapnya sambil tertawa. Nenek, terimalah hadiah kecil dariku, ucap King Ruo menyerahkan sebuah kotak giok berwarna hijau. Nenek, kapan-kapan aku akan sering mengunjungi nenek. Aku akan melaksanakan misiku terlebih dahulu, ucap King Ruo undur diri lalu meninggalkan King Helong dan Hielong bersama sang nenek. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.